Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Uci Cahyati, NIM 3119101169 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A pagi semester 3. Adapun tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kajian Bahasa Daerah Kalimantan Barat yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Al-Asyadi Alimin, Magister Pendidikan. Adapun materi yang akan saya bahas di video ini yaitu tentang analisis fonologi variasi bahasa Melayu dialek Sambas. Sebelumnya, teman-teman harus mengetahui apa sih itu fonologi. Fonologi adalah bidang linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Bahasa Melayu dialek Sambas itu bervariasi. Hampir setiap kecamatan memiliki perbedaan dalam lafal pengucapan kata ataupun memiliki logat yang beragam. Nah, teman-teman juga harus mengetahui nih, apa itu dialek daerah. Dialek daerah atau logat daerah ialah kelainan pada bahasa yang disebabkan oleh faktor kawasan. Sifatnya itu tidak resmi dan digunakan dalam aktivitas sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat umum. Variasi bahasa atau idiolek adalah bentuk bahasa yang khas digunakan oleh seorang individu. Dan di video pembelajaran saya ini, saya hanya membahas 2 bahasa Melayu. Yang pertama itu ada bahasa Melayu Sambas dan kedua bahasa Melayu Paloh. Selanjutnya itu ada bahasa Melayu Sambas. Contoh kalimatnya, daan kemana-mana. Nah, kalau bahasa Indonesia-nya itu artinya tidak kemana-mana. Pada huruf yang sudah saya tandai berwarna kuning itu, cara pengucapannya berbeda dengan bahasa Indonesia. Jika kita ucapkan dalam bahasa Indonesia, maka dalam bahasa Melayu Sambas itu pengucapannya menjadi dan kalimatnya itu makanya berbunyi menjadi daan kemane-mane. Nah, seperti itu. Contoh lainnya juga sama. Huruf yang saya tandai berwarna kuning itu pengucapannya bukan melainkan menjadi dalam bahasa Melayu Sambas. Contoh kedua itu ada hati-hati kalau belabik. Nah, dalam bahasa Indonesianya berarti hati-hati nanti terjatuh. Contoh kalimat yang ketiga itu ada umak nak mali sayo. Dalam bahasa Indonesianya jadi ibu ingin membeli sayur. Contoh yang keempat itu ada indah aku kesie. Nah, yang di ada huruf sini berarti pengucapannya itu jadi bukan Artinya dalam bahasa Indonesia itu menjadi aku tidak mau ke situ. Contoh yang kelima itu ada umak ngan bapak ada di ume. Nah, dalam bahasa Indonesianya menjadi artinya itu ibu dan bapak ada di sawah. Contoh yang keenam, biak mana kau? Bahasa Indonesianya artinya kamu orang mana? Yang ketujuh, burung iya tirabang di batang kayu. Nah, ada bahasa Indonesia itu bisa diartikan sebagai burung itu terbang di ranting pohon atau batang kayu. Contoh yang ke-8 itu ada kubelampangkan kalak kawe. Artinya dalam bahasa Indonesia, aku tampar nanti kamu ya. Contoh selanjutnya yang ke-9 itu ada banyak tugasku. Artinya dalam bahasa Indonesia banyak sekali tugasku. Dan contoh terakhir itu ada abangku kerja di pelabuhan. Nah, dalam bahasa Indonesia juga dapat diartikan sebagai abangku kerja di pelabuhan. Nah, selanjutnya itu ada bahasa Melayu Paloh. Sebenarnya bahasa ini tidak hanya dipakai pada daerah Palu saja, akan tetapi
Daerah Teluk Kramat dan sekitarnya juga menggunakan bahasa yang sama seperti ini. Hanya saja logatnya atau nada pengucapannya itu berbeda. Huruf yang berwarna merah itu adalah pembeda dari kata sebelumnya, yang mana pada bahasa Melayu Sambas itu dominannya huruf pada huruf A, dan pada bahasa Melayu Palu itu dominan pada huruf O. Di sini artinya yang mana dalam bahasa Melayu itu diucapkan sedangkan dalam bahasa Indonesianya itu Contoh kalimat yang pertama, doon kemana-mana, artinya dalam bahasa Indonesia tidak kemana-mana. Contoh yang kedua, hati-hati kalau berlebih, artinya dalam bahasa Indonesia hati-hati nanti terjatuh. Contoh kalimat yang ketiga, umak nak mulai sayur, artinya dalam bahasa Indonesia ibu ingin membeli sayur. Contoh kalimat yang keempat, Indo aku kesia, artinya dalam bahasa Indonesia aku tidak mau ke situ. Adapun contoh yang kelima, umak ngan bopak ada di umi. Ibu dan bapak ada di sawah. Contoh kalimat yang keenam, biak mone kau. Artinya dalam bahasa Indonesia, kamu orang mana? Contoh yang ketujuh, burung iye tirobang di batang kayu. Ya, berlagu kan? Artinya dalam bahasa Indonesia, burung itu terbang di ranting pohon. Contoh kalimat yang ke-8, kulompangkan kalak kawe. Artinya dalam bahasa Indonesia, aku tampar nanti kamu ya. Contoh kalimat yang ke-9, banyak tugasku. Artinya dalam bahasa Indonesia, banyak sekali tugasku. Dan contoh yang terakhir yaitu, abangku kerja di pelabuhan. Artinya dalam bahasa Indonesia, abangku kerja di pelabuhan. Nah, dari kedua bahasa tersebut, yang membedakannya adalah perubahan fonem A dan O. Meskipun katanya berbeda, tetapi memiliki makna yang sama. Terjadinya variasi bahasa disebabkan oleh 3. Yang pertama itu latar belakang geografis dan sosial penutur. Yang kedua, medium pembicaraan. Dan ketiga, pokok pembicaraan. Dan yang terakhir ini adalah contoh lain yang diakibatkan karena faktor sosial penutur. Maksudnya di sini sosial penutur itu yang mana pada zaman dahulu, orang-orang pada zaman dahulu itu berbicara dengan bahasanya masing-masing, menggunakan dalam aktivitasnya itu menggunakan bahasa masing-masing, sehingga bahasa tersebut turun-temurun hingga ke anak cucunya. Kata yang saya ambil di sini adalah ngape dalam bahasa Sambasnya. Jika bahasa Palunya itu ialah jope. Contoh kalimatnya bahasa Sambas, ngape kau tanggie, dan pada bahasa Palu, jope kau tanggoye. Nah, seperti itu dia berlagu. Logatnya itu berbeda. Dan artinya dalam bahasa Indonesia itu ialah kenapa kamu seperti itu. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan saya. Dan teman-teman jangan lupa slogan kita yaitu utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Tetap lestarikan bahasa daerah, salam budaya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.